Di sini ingin berjumpa dengan Engkau. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana kami, tapi Tuhan akan menyempurnakan rencana, yaitu untuk kehidupan kekekalan. Roh Kudus berbicara lewat hamba akan kebenaran yang seturut dengan hati-Mu, Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dari kebenaran, menguatkan, meneguhkan iman kami, dan kami mencari Tuhan adalah hal-hal yang benar, yang kekal sampai Kau datang kali kedua menjemput kami. Engkau bibir hamba-Mu kepada Yesus juga, hanya Roh Kudus yang bersama hamba-Mu, kami semua siap mendengarkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Kami bersilakan. Ya, makasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih ya atas kesempatannya ya. Sebelum saya menyampaikan firman, saya bebas atau terbatas di sini? Bebas ya? Sepakat ya? Yuk. Saudara tahu perbedaan pasar minggu sama gereja? Tahu nggak? Tahu nggak perbedaan pasar minggu sama gereja? Ada yang tahu nggak? Pasar minggu itu apa? Gereja itu apa? Ada yang tahu? Lo nggak pernah ke pasar nih? Pernah kan? Apa yang terjadi di pasar? Transaksi. Di pasar terjadi jual beli. Bisa nggak gereja menjadi pasar? Apa yang dijual di gereja kalau gitu? Di pasar yang dijual burung, tahu, tempe. Kalau pasar minggu ada di gereja, apa yang dijual? Kira-kira apa yang dijual? Bisa nggak gereja jual jadi pasar? Bisa atau nggak bisa? Bisa nggak? Apa yang dijual kira-kira? Firman. Firman ini barang dagangan. Kenapa bisa jadi barang dagangan? Orang ke pasar kepingin beli telur, kepingin beli ayam, kepingin beli tahu. Orang ke gereja, banyak yang saudara dari rumah kepingin dapat berkat, kepingin dapat kesembuhan, kepingin dapat nubuatan. Terus saya nangkep maksudnya, saya jualan supaya rame. Bisa nggak hari ini terjadi yang namanya gereja itu adalah pasar minggu? Orang datang ke gereja bukannya untuk memperkuat roh, tapi malah memperkuat daging. Hari ini saudara ke gereja tujuannya apa dulu? Kalau mau memperkuat daging, saya khotbahnya daging. Tapi kalau memperkuat roh, saya khotbah tentang roh. Mana yang saudara pilih? Mau daging atau roh? Roh ya, setuju ya? Yuk. Kalau kita mau roh, saudara baca tadi. Hari ini siapa yang merasa dirinya punya Roh Kudus? Ada nggak? Atau nggak ada? Lagu tadi, tujuan akhir kita kota surgawi. Tidak ada air mata, tidak ada kesakitan, tidak ada kedukaan, tidak ada penderitaan. Siapa yang mau ke sana? Ada yang mau ke sana? Ada yang mau nggak? Di sini ada yang mau? Mau ya? Sekarang juga? Mau? Hah? Loh, Nah. Saya mau tanya dulu. Kota itu demikian hebatnya, demikian indahnya. Tiada air mata, tiada kesedihan, tiada penderitaan, tiada kematian. Enak gak? Itu tujuan loh. Tapi kalau sekarang kita ke sana mau nggak? Bapak nggak mau. Loh, Pak Gembala mau nggak? Mau. Jawabannya harus mau. Lah untuk apa saudara datang ke gereja kalau disuruh ke surga sekarang nggak mau? Kalau hari ini dipanggil Tuhan hari ini, saudara nggak bisa menghindar kok. Nggak ada yang bisa menghindari kematian. Coba. Harus siap. Surga itu kapan kita peroleh? Waktu mati atau waktu hidup? Waktu mati atau hidup? Coba. Surga, waktu kita peroleh surga, waktu kita mati atau hidup? Hah? Waktu mati? Waktu hidup nggak mencari? Saudara harus benar-benar mendapatkan surga pada saat saudara hidup. Waktu saudara mati terlambat. Makanya hari ini kita bercermin. Orang-orang yang punya Roh Kudus pasti
kepingin kembali ke surga. Ya, kalau orang nggak punya Roh Kudus, takut lebih enak di dunia ini. Ya, yuk kita bercermin. Bercermin hari ini. Saudara merasa nggak bahwa hidup kita itu harus dipimpin oleh Roh? Ya, kemudian saudara berpikir begini, Yesus membawa perubahan besar. Pada suatu saat, Yesus datang ke Samaria. Apa yang terjadi? Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Yesus katakan akhirnya, pada saat sekarang ini, engkau tidak akan menyembah lagi di Yerusalem. Engkau tidak akan lagi menyembah di gunung ini, di gunung itu. Tetapi menyembah apa? Di dalam roh dan kebenaran. Sekarang saya mau tanya, saudara sudah mencapai enggak bahwa saudara sudah bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran? Ya. Kita hari ini sudah masuk enggak ke dalam level menyembah di dalam roh dan kebenaran? Siapa yang sudah menyembah dalam roh dan kebenaran? Ayo. Belum ada semua? Sudah. Enggak ada yang menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita belajar dari dasar. Kita sudah bukan ngikuti liturgi. Liturgi yang dibuat manusia sudah bukan itu ukurannya, tapi mulai menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sekarang saya tanya, gimana caranya menyembah roh dalam kebenaran? Ada nggak orang tahu? Gimana sih caranya menyembah di dalam roh dan kebenaran? Apakah dengan doa sekuat-kuatnya semalam-malaman? Ataukah dengan pujian semalam-malaman? Coba, gimana caranya menyembah di dalam roh dan kebenaran? Saudara selama ini mencari Tuhan mungkin saudara terjebak dengan dagingmu. Saudara merasa ibadah itu adalah jasmani. Tuhan itu senang kalau disembah dengan pujian, senang doa dengan yang panjang-panjang. Seberapa kuat engkau berdoa yang panjang sama Tuhan kalau pakai mulutmu? Seberapa kuat, Pak? Sehari kuat nyembah Tuhan terus? Gak bisa kan? Mau gak menyembah Tuhan seumur hidup? Mau gak memuji Tuhan sepanjang hidup? Setiap kita bangun, setiap kita tidur, kita pun bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana caranya? Menyembah di dalam roh. Sekarang saya mau tanya lagi, Tuhan itu ada di mana hari ini? Tuhan ada di mana hari ini? Di mana Tuhan? Di mana ada Tuhan? Ada yang di hati. Ada yang bilang di gereja. Ada yang bilang di hati. Mana ini yang benar nih? Kalau Pak Juli sudah tahu semua jawabannya. Saya mau tanya jemaat di sini. Tuhan ada di mana hari ini? Hah? Di hati ya? Kalau di hati cara menyembahnya bagaimana? Apa mulut ngomong supaya hati dengar? Di dalam hatimu harus ada bukti bahwa engkau menyembah Tuhan. Bagaimana cara membuktikannya? Anda membaca firman, Anda mendengar firman, firman masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, dan dia menjadi suatu benih, yaitu benih ilahi. Bukti saudara mempunyai benih ilahi adalah Galatia 5 ayat 19. Ya, kita baca ayat 19 dulu. Jangan 22 dulu, ya. Galatia 5 yang tadi ya. Galatia 5 ayat 19. Sama-sama baca ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah. Stop di sini dulu. Saudara yang biasanya sudah dengar firman, sudah makan firman, sudah mendengar masuk dalam hati, mungkinkah perbuatan ilahi, yaitu Roh Kudus, muncul seperti ini? Mungkin nggak? Orang yang punya Roh Kudus menerima firman, masuk dalam hatinya, tiba-tiba muncul perbuatan daging. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan. Apa itu percabulan? Bukan percabulan biasa. Ini bukan percabulan biasa. Ini ketika kita menginginkan duniawi lebih daripada Tuhan. Ya. Anda berbuat cabul loh dengan dunia kalau Anda menginginkan itu. Dan Anda ingin hidup selamanya dengan dunia. Ingin pokoknya dipuaskan dengan dunia. Itulah percabulan.
Siapa hari ini yang merasa hidupnya kalau nggak ada uang nggak bisa terpuaskan? Coba. Siapa yang hari-hari ini kalau nggak punya mobil tidak terpuaskan? Siapa hari-hari ini yang kalau tidak punya rumah tidak terpuaskan? Kepuasan batin itu hanya bisa diperoleh lewat Yesus Kristus, bukan kepuasan jasmani. Ya, kalau saudara mulai ingin dipuaskan oleh dunia, saudara berbuat cabul dengan dunia. Ada yang di sini masih begitu? Coba, kalau ini ada, nanti saudara nggak cocok, ya. Lanjut lagi, kecemaran, sudah mencemarkan diri lagi dengan dunia, ya. Hawa nafsu ini lebih luas lagi. Hawa nafsu bisa nggak timbul dari pelayanan? Hawa nafsu bisa nggak timbul dari gereja? Bisa nggak? Sangat bisa. Coba saudara, ya, dari sini. Ketika Tuhan bicara akhir zaman, ada orang yang berseru-seru, ada orang yang bernubuat, ada orang yang bekerja. Itu semua di mana? Orang yang bernubuat di mana tempatnya? Orang yang berseru-seru di mana? Mereka semua itu merasa melayani Tuhan. Tapi kalimatnya Tuhan bilang bagaimana? Enyalah engkau, aku tidak kenal. Ya. Terus lanjut lagi nih. Penyembahan berhala. Mengidolakan segala sesuatu melebihi Tuhan, itu pun juga salah. Ya, duit segalanya, itu pun juga salah. Sihir. Banyak enggak praktek sihir ada di gereja hari ini? Banyak atau enggak ada? Coba, ada enggak praktek sihir di gereja? Ada atau enggak ada? Ada banyak. Sihir itu kepingin instan, kepingin cepat. Saudara banyak enggak hari ini ke gereja? Pokoknya golek mujizat, cari mujizat. Kalau orang dunia yang melakukan begitu namanya dukun. Tapi kalau di gereja namanya hamba Tuhan. Dukun, hamba Tuhan, tukang sihir itu sama profesinya. Segala sesuatu dia tawarkan kepada manusia untuk instan. Ya, kalau orang ke gereja cuma cari mujizat, lupa. Dia lupa bahwa mujizat terbesar sudah diberikan. Saudara sama Musa hebat mana hari ini? Bapak sama Musa hebat mana? Hebat Musa. Pak Gembala sama Simpson hebat mana? Coba. Enggak, kita banding-bandingan aja dulu. Kita banding-bandingan dengan orang yang hidup zaman lama. Pak Gembala enggak usah sama Simpson udah. Pak Gembala sama Yosua hebat mana? Hebat Yosua. Ibu sama Deborah hebat mana? Hebat Deborah. Berarti kita kalah dong sama orang-orang perjanjian baru. Siapa? Saya tanya bapaknya baju biru. Bapak, sama Raja Daud hebat mana? Hebat saya, setuju. Nanti saya mau tahu alasannya. Yuk, sekarang Raja Daud lebih hebat di sini. Wah, puji Tuhan. Ada lagi yang lebih hebat. Sama Salomo lebih hebat mana kita hari ini? Coba. Lebih hebat mana? Salomo. Oke. Kita hitung-hitungan sama Tuhan hari ini ya. Musa kenapa begitu hebat? Karena ada Musa hebat karena ada Roh Tuhan. Ya, Deborah hebat karena ada Roh Tuhan. Daud hebat karena ada Roh Tuhan. Salomo hebat karena ada Roh Tuhan. Salomo mau bangun bait Allah nggak ada masalah. Duit kita kalah. Ya. Tapi kalau bangunannya berupa bait suci, saudara nggak akan menang sama Salomo. Saudara nggak punya uang sekaya itu. Tapi Yesus Kristus datang dengan perubahan yang dasar. Pembangunan bait Allah adalah di mana? Di Israel atau di sini? Bait Allah dibangun di mana? Bait Allah dibangun di sini. Kalau bait Allah dibangun di sini, kemegahannya yang dibangun Salomo sama dibangun kita, hebat mana hari ini? Jauh lebih hebat dari kita. Salomo masih bangun cuman gedung, kita bangun di dalam hati, menjadi bait Allah yang kudus, yang maha indah. Coba bandingkan lagi. Ternyata Tuhan menempatkan kita sama. Salomo dengan kita nggak ada bedanya. Kita dengan Musa pun tidak ada bedanya. Kenapa? Karena kita diberikan apa coba? Roh Kudus. Kalau zaman dulu Allah itu di luar, makanya disembah terus secara jasmani. Tapi perjanjian baru,
perubahannya drastis. Allah yang begitu besar tinggal di dalam diri kita. Lebih hebat dong berarti kita. Dulu orang mencari bagaimana Allah bisa tinggal di dalam diri manusia. Dan Musa mendapatkan dan dibagi-bagi ke 70 tua-tua. Elia juga punya, diminta sama Elisa. Sekarang saudara diberikan sama Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudusnya. Hebat mana kalau begitu? Kita sejajar hari ini, ya, saudara sejajar. Saudara juga bisa menjadi orang hebat karena ada Tuhan sendiri. Itu mujizat nggak? Mujizat nggak? Itu mujizat terbesar, ya. Kalau orang yang punya Roh Kudus, hidupnya bisa bercermin. Yang keluar bukan Galatia 5, 19, 20, 21. Bukan seperti itu. Yuk kita teruskan. Perseteruan, perselisihan. Masih ada nggak kita bisa berseteru, bisa berselisih? Masih ada nggak? Di sini masih ada yang suka berselisih, suka berseteru. Banyak. Terus suka iri hati. Banyak nggak? Suka marah, suka mementingkan diri sendiri, suka memecah belah. Ada roh pemecah. Masih banyak nggak? Loh, kalau masih banyak, fungsinya gereja untuk apa? Diajari moral terus, dibilangin terus. Perlu nggak? Perlu nggak Bapak dibilangi? Jangan berbuat dosa, jangan berbuat, tiap minggu jangan berbuat dosa. Perlu nggak? Enggak. Yang perlu itu anak kecil. Saudara punya anak kecil, bahkan diajarin. Tapi kalau sudah dia dewasa, tidak perlu diajari. Siapa yang membuat kita dewasa? Roh Kudus. Orang punya Roh Kudus, nggak mungkin yang muncul ini tadi. Orang yang punya Roh Kudus yang muncul 21, lanjutkan ya. Kedengkian, kemabukan, pesta dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Rasul Paulus, waktu dia memiliki semuanya itu lagi ngapain? Rasul Paulus waktu dia miliki semuanya itu lagi ngapain? Apakah dia jadi pencuri? Apakah dia jadi perampok? Tidak. Rasul Paulus waktu berbuat seperti itu, dia dalam hidup yang beragama yang begitu hebat. Dia salah satu tokoh orang Farisi, tapi memiliki semuanya itu. Ya, hati-hati loh. Kalau Kristenmu hanya cuman agama, isinya cuman daging tok. Kebaktianmu, ritualmu, liturgimu hanya cuman daging. Kelihatan rohani tapi pakai jasmani. Ya, nggak boleh seperti itu. Rasul Paulus sudah melakukan itu semua. Kelihatannya rohani tapi aslinya kosong. Kita nggak boleh begitu. Orang yang punya Roh Kudus, ya, tanpa diajari, pasti hidupnya rohani. Ya, orang yang punya Roh Kudus tidak usah diajari, moralnya pasti menjadi baik dari antara yang terbaik. Dunia ini moralnya baik gak? Coba, dunia moralnya baik gak? Orang yang gak punya Tuhan punya moral yang baik gak? Coba kita lihat nih, orang di dunia yang gak punya Tuhan moralnya baik gak? Dia tahu jangan berzina, dia tahu tidak membunuh, dia tahu harus hormat orang tua. Tidak ada istimewa dengan moral. Tapi orang Kristen kalau nggak punya moral, bagaimana coba? Apa yang terjadi? Kalau orang Kristen ngaku punya Roh Kudus, hidupnya nggak bermoral, tidak menjadi Kristen, tapi menjadi batu sandungan. Jadi orang Kristen tidak usah diajar moral lagi. Karena ada Roh Kuduslah yang mengajari segala sesuatunya. Tinggal tanya, kalau masih bisa iri, Roh Kudusnya di mana? Kalau masih bisa marah, masih suka mencederai, masih bisa dengki, tanyakan, Roh Kudusnya di mana? Nggak cocok dengan nggak cocok dengan imannya. Ya, ayat 21, ayat 22. Saya lanjut lagi. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang punya tadi, ini kan kita bercermin hari ini. Hasil saudara ke gereja, hasil saudara punya iman kepada Yesus, yang keluar apa? Kalau yang keluar Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Terus gimana coba? Masih ada nggak sifat-sifat seperti itu? Kalau masih ada, gimana caranya kita ngomong?
yang keluar harusnya ya, tidak bisa tidak. Saudara nanam semangka, keluarnya apa kira-kira? Semangka yang ditanam keluarnya apa? Semangka. Ya. Padi ditanam keluarnya padi. Kalau Roh Kudus masuk dalam diri kita, yang keluar perbuatan daging atau roh? Pasti perbuatan roh. Perbuatan roh di mana? 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya stop dulu di sini. Kenapa kasih dulu? Orang yang penuh Roh Kudus pasti memiliki kasih, memiliki cinta sama Tuhan, memiliki cinta sesama manusia, ya. Dan cinta itu berbahaya. Kalau dia tidak diambil dulu, bisa macam-macam. Orang bisa cemburu karena cinta, orang bisa membunuh karena cinta. Sehingga cinta yang nomor satu, ya. Kemudian 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Orang yang punya Roh Kudus nggak usah diajari macam-macam, bagaimana cara nyumbang, bagaimana cara memberikan persembahan, bagaimana cara, tidak usah diajarin. Karena Roh Kudus yang mengajarkan bagaimana cintanya dia sama Tuhan, bagaimana cintanya sama sesama. Itu Roh Kudus semua. Ya. Saudara baca ayat sebelumnya. Saya bacakan ayat 16-nya. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Betul-betul keinginan roh harus kita penuhin, ya. Sebab keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang dikehendaki. Jasmani kita ingin melakukan apa yang daging mau lakukan. Roh ingin melakukan apa yang roh lakukan. Ayat 18-nya. Akan tetapi, jika kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat bagus gak? Baik gak? Hukum Taurat bagus, baik gak? Hukum Taurat bagus gak? Bagus. Hukum itu sangat kudus, sangat baik, sangat indah. Bisa dilakukan? Boleh nggak ada hukum? Ingat, Tuhan itu senang dengan yang namanya ketaatan. Ada sebuah hukum diberikan, boleh nggak aku cuma mau sebagian, yang sebagian nggak? Hukumnya bagus banget loh, sangat bagus. Banyak orang nggak ngerti. Ada berapa jumlah hukumnya? Hah? Nah kan, hukumnya 10 kan? Kalau 10 gampang melakukannya. Tapi kalau hukumnya 666, coba, susah nggak? Banyak orang nggak ngerti, masih mau dalam hukum Taurat. Salah satu contoh yang dibacakan tadi, Maleakhi 3:10. Tuhan jahat seperti itu kalau nggak memberi, nggak diberkati? Apakah Tuhan seperti itu? Nggak punya duit, harus kita sumbang dulu baru dia bisa bangun? Kalau dia bisa bangun bumi dan seisinya, kalau cuma bangun gereja terlalu gampang. Tuhan bukan miskin, sangat kaya, terlalu kaya. Tapi kalau Tuhannya di luar perlu sumbangan. Tapi kalau Tuhan di dalam hati, tidak ada satupun angka yang bisa kau berikan untuk hatimu. Saudara pakai hukum Taurat untuk mengabarkan Injil. Seakan-akan Tuhan butuh duit, seakan-akan harus dipaksa, bahwa langit dan bumi tertutup karena engkau nggak nyumbang. Tuhan macam apa seperti itu? Saudara paham, betul-betul paham. Jangan sampai kita sebagai penyampai firman, Anda salah loh. Teman-temannya Ayub, waktu ngomong sama Ayub, semuanya pakai firman. Dan Tuhan katakan, engkau salah menggambarkan aku. Ada hukumannya loh. Kita baca dulu. Ayub 42. Ayub 42. Hati-hati sama Tuhan ini. Tuhan yang begitu kaya, tiba-tiba saudara kabarkan Tuhan butuh duit. Orang aja marah, apalagi Tuhan. Tuhan itu sangat sensitif. Hatinya penuh dengan sensitif banget. Mau nggak misalnya kita, Pak Gembala, orangnya baik, orangnya nggak butuh apa-apa, kita kabarkan di luaran. Kalau mau dekat sama Pak Gembala, kasih duit dulu, mau? Marah nggak kira-kira? Marah. Aku nggak seperti itu, aku tulus, tidak seperti itu. Tapi yang dikabarkan sama orang-orang seperti itu. Nih lihat ayatnya ya. Ayub 42,
ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ingat loh, ketika temannya salah menggambarkan Tuhan, murkanya menyala. Jangan sampai terjadi seperti ini. Hukum Taurat sangat baik, terlalu baik, dan hukum itu kudus. Roma 7:12 saya bacakan ya, supaya saudara mengerti. Roma 7:12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga kudus, benar. Tapi tidak ada satupun manusia di bumi ini yang sanggup untuk memenuhi hukum ini hari ini. Hukum Taurat perlu yang namanya korban. Setiap pagi, setiap petang. Bisa kita lakukan? Nggak bisa. Domba lembu nggak bisa. Hukum Taurat perlu segala sesuatunya. Nggak boleh kawin lagi, nggak boleh kawin sama orang campur, nggak boleh sama ini. Dia atur. Orang Israel harus kawin sama orang Israel. Itu diatur oleh ketetapan dan hukum. Saudara nggak bisa masuk di sana. Hukum itu terlalu indah, terlalu baik. Coba. Tapi banyak orang kan yang cuplik ambil. Nggak bisa. Hukum itu nggak ada kuasanya lagi, percayalah. Coba baca Ulangan 28 ya. Saya kasih tahu ini. Supaya kita nggak asal-asal pakai comot ayat ini, masukkan kepada jemaat. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Setuju nggak? Setuju ya? Tapi saya ulangi kalimatnya perlahan ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia loh ya, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Enak enggak suaranya? Enak kan? Semuanya diberkati. Tapi ada syaratnya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dengan setia. Kalau enggak, bacakan ayat 15-nya. Saya bacakan ayat 15-nya ya. Tadi mau diberkati kan? Ulangan 28 isinya berkat kan? Tapi ada satu lagi. Allah itu adil zaman dulu. Mau diberkati, lakukan dengan setia. Kalau meleset, saudara mau diberkati, mau kan? Kalau meleset, apa akibatnya? Kalau meleset, mau berkat, harus mau. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa bunyinya? Segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Mau enggak? Mau enggak? Hukum Taurat mengatur ini. Ini diatur. Kalau saudara pakai hukum yang lama itu, mati semua di sini. Tidak ada orang yang hidup. Kenapa? Karena ketika engkau bersalah, siapa yang mengampuni? Hukum Taurat aturannya orang berdosa diampuni pakai apa? Pakai lembu, pakai anak domba yang dikorbankan. Pernah nggak mengorbankan seperti itu? Hukum Taurat nggak bisa pakai Yesus karena Yesus disalib sama hukum Taurat. Yesus itu mati karena hukum Taurat. Anda mau pakai apa coba? Kalau Anda semua masih pakai Taurat, jangan cuma satu, semuanya lakukan. Hukum itu begitu tegas, begitu kudus untuk mengatur supaya orang Israel itu menjadi baik. Dan saudara kalau baca Alkitab, ya, kalau saudara baca pahami, mulai dari Musa, mulai dari Yosua, muncul hakim-hakim. Kenapa ada hakim-hakim? Karena bangsa Israel tidak bisa diatur. Muncul raja-raja. Siapa yang bisa melakukan hukum Taurat? Sampai mereka dibuang, sampai mereka bait sucinya runtuh. Itu karena apa coba? Karena nggak taat, karena nggak bisa melakukan dengan setia. Loh, kok sekarang dicoba-coba masuk ke dalam hukum ini? Hukum ini terlalu berat. Saudara mau cari berkat, tapi dapat kutuk. Mau nggak? Ini saya kasih contoh lagi hukum Taurat. Kalau mau ngambil, jangan cuman secuplik.
yang seakan-akan Tuhan seperti itu. Ini saya kasih ayat lagi, ya. Yeremia punya tindakan. Ya, Nehemia 8 ayat 1, saya bacakan ya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian pada kitab itu di halaman depan pintu air dari pagi sampai tengah hari. Kalau cuma 10, nggak mungkin bacanya dari pagi sampai tengah hari. Ya, isinya banyak. Di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ayat 8, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya dimengerti. Ayat 14 saya loncat ya. Maka didapatinya tertulis di dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal di pondok-pondok pada hari raya bulan ke-7. Pernah dirayakan nggak? Pernah dirayakan nggak? Tinggal di pondok pada bulan ke-7. Bulan ke-7 tahun Israel. Bulan Israel. Pernah nggak? Enggak. Kalau mau pakai hukum Taurat, jangan setengah-setengah. Semuanya lakukan. Lakukan. Dan itu nggak bisa. Tidak akan pernah bisa. Nehemia 10 ayat 29. Ini loh. Di sini ada nggak orang Jawa kawin sama orang NTT? Ada nggak? Boleh kan? Karena hukum Kristus tidak melarang. Semua manusia sama. Tapi kalau saudara kembali kepada hukum Taurat, nih, Nehemia 10:29, kami menggabungkan diri dengan mereka, saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menuruti hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa. Sumpah kutuk tadi itu, Ulang 28 sama Ulangan 1-15 itu. Ya, bunyinya begini. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah, bukan sebagian, segala perintah, yakni Tuhan kami serta peraturan dan ketetapannya. Ayat 30, pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri atau mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak kami. Kawin campur tidak boleh. Tidak boleh. Terus, dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya pada hari Sabat atau pada hari kudus, dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun ke-7 dan tidak akan menagih segala sesuatu hutang. Bisa dilakukan nggak? Bisa dilakukan nggak? Kalau mau pakai hukum yang lama, jangan cuman setengah-setengah, harus taat. Dan ketaatan itu nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada bait suci. Bait sucinya sudah roboh. Perayaan orang Israel itu waktu motong anak domba, motong korban bakaran, harus di kemah suci, harus di pelataran bait suci. Bait sucinya nggak ada. Jadi ibadah liturgi Yahudi tidak bisa dilakukan. Saudara, ini Yahudi secara jasmani atau Yahudi secara rohani? Kalau secara jasmani nggak akan pernah bisa, tapi kalau secara rohani kita bisa karena ada Kristus, ya. Terus saya bacakan lagi Nehemia 13:23 supaya saudara tahu orang Israel pada masa itu. Pada masa itu juga kulihat beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod dan berbahasa bangsa lainnya, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Ya. Kemudian ayat 25-nya, aku menyesali mereka, Nehemia, karena seorang pemimpin ngamuk dia. Kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka diapakan? Kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah, jangan sekali-sekali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak laki-lakimu, untuk dirimu sendiri. Hukum ini demikian hebatnya, demikian ketatnya.
mau coba-coba. Makanya banyak orang nggak ngerti ngajar hukum Taurat, masuk ngajar hukum Taurat. Dan Paulus sudah tulis 1 Timotius 1. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Kepada siapa? Kepada perampok, kepada pembunuh, kepada orang yang tidak hormat orang tua. Itu tepat pakai hukum itu. Tetapi siapakah engkau hari ini? Apakah engkau tetap pembunuh? Apakah engkau tetap pemberontak? Bukan. Kita semua sudah berubah. Kita sudah berubah menjadi manusia roh, orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, sudah nggak bisa pakai ini lagi. Hati-hati loh, hati-hati. Tuhan tidak pernah melarang orang menerima uang, tidak pernah melarang. Tuhan tidak pernah melarang orang kaya. Tuhan tidak pernah melarang kau berdagang, tapi tidak boleh di gereja. Tuhan boleh semuanya. Kalau yang di gereja, tugas pengajar, tugas gembala, harus bisa membuat jemaat bertobat. Anda sudah Kristen? Ya. Tapi sudah bertobat enggak? Dari apa, Pak? Dari apa pertobatannya? Dari kedonyan. Sudahkah kita hari ini menghidupi manusia roh daripada manusia daging? Sudahkah Galatia 5 ayat 19-21 sudah hilang semua? Kalau itu enggak hilang, saudara bisa masuk surga? Makanya saudara takut. Hari ini jangan-jangan orang yang takut masuk kerajaan surga, hidupnya ternyata masih ada di dunia, belum mencapai surga. Cermin itu tadi, itu cermin yang pasti. Kalau engkau mengaca Galatia 5 yang muncul 19:21, engkau tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tugas pengajar, tugas gembala, mengabarkan pertobatan setiap hari. Dan ini gak gampang. Ini gak gampang. Orang Kristen yang punya Roh Kudus besok mau mati, bingung gak? Bingung gak? Orang Kristen gak punya uang, hidup sebagai pengemis, malu gak? Orang Kristen gak punya uang, hidup sebagai pengemis, malu gak? Malu gak? Malu? Sayang gak? Kalau dari ternyata atas rencana Tuhan dia tidak punya uang dan dia harus mengemis meminta-minta, kalau itu rencana Tuhan, terima dan tunjukkan bahwa hari ini keadaan tidak mempengaruhi cinta kita sama Tuhan. Hari ini seandainya Tuhan gak berikan mujizat, Tuhan gak berikan nubuatan, Tuhan gak berikan berkat, masih datang ke gereja gak? Kalau masih, jangan cari masalah itu tadi. Cari yang namanya keselamatan, ya, cari yang namanya keselamatan. Jangan cari yang lain, jangan cari yang lain, jangan cengeng, ya. Hidup itu semuanya atas rencana Tuhan. Ada orang yang diberkati melimpah karena Tuhan percaya dari berkatnya dia bisa makin cinta sama Tuhan. Ada orang yang hidupnya susah karena Tuhan percaya dari hidup yang susah dia akan makin percaya Tuhan. Tapi ada orang yang menolak keadaan ini, dia sangka ikut Kristen pasti diberkati. Itu namanya agama Baal, ya, agama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mencari Tuhan cuma urusan makanan, minuman, pakaian. Alkitab mencatat apa coba? Janganlah khawatir mengenai makanan, minuman, pakaian. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga kalau kita simpulkan, kalau orang tidak mengenal Allah, ya, cari Tuhannya cuma urusan makanan, minuman, pakaian, berarti dia tidak pernah mengenal Allah. Tetapi Alkitab mencatat, Bapamu di sorga tahu kamu perlu semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Itu janji. Tapi jangan terlena gara-gara makanan, minuman, pakaian. Hati-hati banget, hati-hati banget, ya. Makanya gereja hari ini yang dijual, yang ditawarkan hanya satu: pertobatan, mengenal siapa Tuhan, dan membawa kepada sorga. Kalau gereja tidak membawa ke dalam sorga, gereja tidak memperkuat jiwa, amati. Jangan-jangan para pengajar dan yang berkhotbah tidak memiliki kerajaan Allah. Yang dia kabarkan cuma isinya duniawi tok. Dan dunia memang senang. Kita baca ayatnya, yuk. Karena banyak ini. Aduh, saya sampai Yohanes 3 ayat 5, urut dulu nih. Urut dulu. Yohanes 3 ayat 5.
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau saudara cuma baptis tok, tidak melangkah lagi dilahirkan oleh roh, takut masuk surga, karena nggak bisa masuk memang. Takut mati, karena memang tidak bisa memperoleh kerajaan surga. Ingat ya, ini Yesus sendiri yang mengatakan loh. Saya ulangi, Yohanes 3 ayat 5. Tolong Pak Juli, bacakan Pak Juli. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat ya, air dan roh. Baptisan tok gak cukup, masih harus hidup di dalam roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jelas ya? Roma 8 ayat 5. Gereja harus bisa merubah untuk memikirkan kehidupan roh, bukan daging lagi. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Stop dulu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Makanya butuh berkat, butuh kesembuhan, butuh nubuatan, semuanya untuk daging. Ini loh, ayat-ayat begini loh. Hati-hati. Terus selanjutnya, Mereka yang hidup menurut roh memikirkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh itu membawa kepada kekekalan. Anda itu hari ini bukan budak lagi, bukan orang Israel yang keluar dari Mesir. Kalau orang Israel keluar dari Mesir, kan budak. Mereka nggak punya harta, nggak punya berkat, nggak punya tanah. Makanya ditawarkan, mau nggak punya tanah? Mau nggak jadi tuan? Mau nggak jadi kepala? Itu tawaran untuk seorang budak, untuk bangsa budak itu ditawarkan seperti itu. Saudara hari ini sudah bukan budak. Saudara siapa hari ini? Anak Allah. Siapa anak Allah? Anak Allah itu pewaris kerajaan sorga. Anak Allah kaya nggak? Kalau Tuhan maha kaya, Anda juga kaya. Tapi hartamu, harta di sorga, yang nggak bisa lekang oleh waktu. Banknya tutup pun nggak mungkin. Bank sorga nggak pernah tutup. Itu kekal. Simpananmu di sana nggak bisa lapuk. Di sini Anda sekaya apapun, begitu Anda mati Anda nggak punya apa-apa. Tapi di sorga, selagi engkau hidup, engkau sudah memperoleh kekayaan itu. Dan ketika engkau mati dan dibangkitkan, engkau tetap memiliki harta itu. Jangan ditukar, ya. Jangan ditukar. Kita mental anak Allah hari ini. Kalau mental anak Allah, Anda sudah kaya raya, ditawarin berkat dunia, Anda mikir ini cuman kotoran, Anda nggak akan bingung. Anda ditawarin kesembuhan, Anda nggak bingung. Kalau mau mati pun juga nggak masalah, disembuhkan pun juga nggak masalah. Coba berapa banyak orang Kristen hari ini, walaupun Kristen ketika hampir mati, dia cari pengobatan macam-macam, sampai alternatif pun dia cari. Betul nggak? Betul nggak? Dia bingung dengan hidupnya, sampai pokoknya kalau ada dukun di sana pun didatangi, padahal Kristen. Sudah nggak boleh begitu lagi hari ini, ya. Lukas 21:34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, oleh kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saya lanjutkan lagi, ciri-ciri manusia duniawi, ya. Tadi Galatia 5:19, saya tambahin 1 Korintus 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika ada di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Kita sudah melewati masa ini, sudah nggak boleh lagi seperti ini. Perjuangan kita sudah perjuangan yang naik level, nggak boleh lagi seperti ini. Kita lanjutkan Galatia 5:24. Masih ada waktu saya baca? Masih ada waktu Pak? Masih ya? Saya lanjutkan 10 menit ya. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus. Siapa yang menjadi milik Yesus Kristus di sini? Siapa yang sudah menjadi? Ayo angkat tangan yang sudah jadi. Yakin ya? Barang siapa, berarti masih ada yang belum, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, buktinya ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang aku tadi
milik Kristus? Sudahkah daging tersalib? Sudahkah hawa nafsu dan keinginannya tersalib bersama Kristus? Sudahkah mati dengan tubuhnya? Kalau belum, cuman ngaku tok, gampang. Firman ini harus hidup, benar-benar hidup. Makanya dia nggak salah. Bukan semua orang milik Kristus. Barang siapa, berarti ada yang belum. Kenapa yang belum? Belum berani menyalibkan diri, belum berani menyalibkan daging, belum berani menyalibkan keinginannya, belum berani menghilangkan hawa nafsunya. Mereka bukan milik Kristus. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Inilah yang namanya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Membuktikan bahwa rohmu tunduk terlihat dari buahmu. Kalau engkau nggak tunduk sama Roh Kudus yang ada dalam dirimu, perbuatan daging yang kau pertontonkan. Tapi kalau engkau tunduk, engkau pertontonkan kehidupan roh, menyalibkan daging, menyalibkan hawa nafsu dan keinginannya. Itulah Kristen, ya. Itulah Kristen. Hati-hati banget. Hati-hati banget. Mau jadi manusia baru atau tetap menjadi manusia lama, itu pilihan, ya. Sekalipun kita sharing seperti ini, tapi kalau saudara nggak mau, nggak bisa apa-apa saya. Tapi minimal saya tidak berdosa ketika menyampaikan firman. Bukan atas keinginan saya. Tidak ada benefitnya buat saya kan. Kalau Anda bertobat, apa untungnya buat saya? Ada nggak untung buat saya? Anda bertobat, masuk kerajaan sorga, ada untungnya? Tidak ada. Tapi malaikat di sorga yang bersorak-sorak. Tapi kalau Anda diberkati, ada untungnya buat saya? Kalau Anda diberkati, saya doakan diberkati, Anda diberkati. Ada untungnya kan? Paling tidak saya ikut andil mendoakan. Tapi untuk masuk kerajaan sorga, tidak ada andil sedikit pun dari saya. Hidupmu atas Roh Kudus yang diam dalam hatimu. Engkau ngambil keputusan untuk cari Tuhan, untuk mematikan duniamu, engkau masuk kerajaan sorga. Susah, memang, tapi akan terasa nikmat. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus yang memampukan. Yesaya 32, padang gurun akan jadi kebun buah-buahan. Yesaya 32 ayat berapa? 15, tolong bacakan. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Israel dibawa ke padang gurun. Nggak ada manah, nggak ada apa. Tapi hari itu karena Tuhan bisa ada manah dan bisa ada burung puyuh. Hari ini pun juga sama. Kalau dunia ini seperti padang gurun. Kalau engkau bersama Roh Kudus, padang gurun pun jadi kebun buah-buahan. Ya, bersama Roh Kudus, engkau akan merasa nikmat tersalib bersama Kristus. Bersama Roh Kudus akan terasa enak sekali. Hidup dalam penderitaan. Kok bisa? Nikmati. Engkau akan bisa sama Tuhan berhubungan. Tuhan, nikmat sekali ketika aku bisa menderita bersama dirimu. Sangat nikmat. Saudara pikir orang kaya juga nggak menderita? Sangat menderita. Kenapa? Orang kaya harusnya bisa dong berbuat dosa, bisa menikmati segala sesuatunya. Tapi nggak bisa, makin nggak enak. Kenapa? Harusnya bisa menikmati dunia, malah nggak bisa. Lebih enak saudara yang memang tidak punya kemampuan untuk berbuat dosa, hidup dalam nikmat. Jadi semua itu sama. Baik yang kaya, miskin, sakit, sehat, semuanya sama. Keadaannya sama. Ingat ya, penderitaan itu nikmat kalau bersama Roh Kudus. Kalau nggak bersama Roh Kudus, isinya gerundel. Gerundel. Ya, saudara nggak boleh jadi seterunya salib. Filipi 3:15. Saya bacakan cepat supaya selesai. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kukatakan pula sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa arti seteru salib Kristus? Salib ada penderitaan, salib ada macam-macam yang namanya puncak penderitaan. Salib. Anda nggak mau disalib, Anda mau lari, Anda mau nggak mau, pikirannya pokoknya lebih enak duniawi. Duniawi nggak ada begitu-begitu. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah binasa. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Makanya gereja sudah tidak boleh khotbah tentang duniawi. Stop, harus stop. Kalau enggak sama-sama mati nanti. Ya,
Mati saudara. Kolose 3 ayat 1. Nih, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan yang di atas, bukan di bumi. Sekali lagi, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Ayat 3-nya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ya, kita sudah nggak bisa berpikir dunia lagi, sudah nggak boleh lagi. Ya, ayat 5-nya. Ayat 4 saya baca. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6-nya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ojo dibaleni, ojo diulangi. Ya, pikirkan yang di atas, bawa umat ini ke dalam kerajaan sorga. Jangan lagi cerita-cerita yang ndak-ndak. 1 Yohanes 4 ayat 5, saya tutup ayatnya di sini. Bicarakan tentang sorga, jangan bicarakan duniawi lagi. Kalau mau bicara duniawi, ayo ke warung kopi, bicara duniawi. Selepas dari gereja, ada arisan, kumpul-kumpul, bicara duniawi bebas. Mimbar milik Tuhan, bukan milik kita, bukan milik gembala, ini milik Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Jangan coba-coba campur aduk, ya. 1 Yohanes 4 ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia memang senang. Gereja harus berubah hari di sini. Saya harap berubah, tidak seperti gereja yang di luaran, yang dibicarakan cuma mujizat, berkat dan lain-lain. Tidak, di sini membawa ke dalam kerajaan sorga. Terus ayat 6-nya, kami berasal dari Allah. Kita semua hari ini berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh menyesatkan. Kalau saudara hari ini merasa dagingmu terobek-robek, telingamu nggak enak, berarti engkau masih respon. Tapi kalau engkau sudah budek, engkau tidak akan bisa berubah. Ya, kalau engkau sakit hati biasa, karena ada firman yang menusuk ke dalam jiwamu. Kalau engkau cuman keluar telinga kiri, telinga kanan, itu yang bahaya. Semakin engkau tertusuk, engkau bertobat, tidak ada masalah. Karena firman harus bisa menembus jiwa supaya kita kuat dan kita sadar untuk apa kita ke gereja. Ya, mohon maaf, saya tidak ada maksud apapun. Saya tidak berniat jahat terhadap saudara. Kita waktunya kembali kepada Tuhan, supaya jangan sampai kita yang sudah bernubuat, sudah menyampaikan firman, sudah menyembuhkan orang sakit, ternyata ditolak. Jangan, ya. Sampaikan kebenaran, bawa jemaat menuju kerajaan sorga, bukan kerajaan duniawi. Kita semua ini tahu kok, Tuhan tahu Anda butuh makan, Tuhan tahu Anda butuh minum. Tapi betul-betul kalimatnya Tuhan mengatakan begini loh, jangan khawatir. Kalau jangan khawatir itu boleh khawatir sedikit pun enggak? Tidak. Mantap sama Tuhan. Sekalipun enggak bisa makan besok Tuhan, tapi aku yakin kalau rencanamu aku enggak bisa makan, terjadilah. Kalau Tuhan itu tahu kok kekuatanmu di mana, apalagi bersama Roh Kudus. Enggak ada status Anda kaya, Anda miskin, Anda menderita, enggak ada. Semuanya orang-orang pilihan. Semuanya orang-orang kuat, semuanya orang-orang yang diberkati, semuanya anak-anak Allah, ya. Ingat, status ini sudah kita harus benar-benar peroleh waktu sekarang, bukan nanti. Tadi intermezzo tadi, kota sorgawi mau sekarang enggak? Ada yang takut. Seakan-akan ketika kita jawab iya, hari ini juga dipanggil, begitu kan? Iya kan? Padahal saudara jawab iya tadi, siap. Hari ini masuk enggak kerajaan sorga? Belum kan? Tapi hari ini engkau sudah memperoleh. Engkau sudah memperoleh firdaus di tanganmu. Ketika engkau menghidupkan rohmu, engkau sudah memperoleh itu. Tapi menikmatinya ketika engkau dibangkitkan nanti. Ya, ingat, pegang baik-baik. Ambil kerajaan sorga, raih kerajaan sorga sekarang, selagi engkau hidup. Ya, Apong nyanyikan satu lagu, kita tutup ya. Nyanyikan
Berikan persembahan hidup aja. Persembahan hidup aja. Atau Yesus ya, itu aja, enggak apa-apa nih. Ini aja. Nah. Anda berbakti hari ini bukan lewat hukumnya Musa. Anda berbakti sama Yesus. Anda akan ditebus oleh darah Kristus. Dulu untuk orang yang bersalah perlu domba, perlu hewan. Kenapa begitu? Karena ada darah tercurah. Manusia yang berdosa harus ditebus oleh sesuatu yang tidak berdosa, yaitu hewan. Tidak ada manusia berdosa, cari manusia benar, dan manusia benar itu untuk berkorban dirinya. Mau nggak kira-kira? Bapak mau nggak misalnya? Saya berdosa, Bapak orang benar mati untuk saya, mengorbankan diri, nggak mau. Makanya Yesus rubah hukum itu. Dia rubah. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak berdosa. Makanya hanya Allah sendiri yang mewujudkan dirinya menjadi manusia supaya dia menjadi korban untuk semua orang yang berdosa. Itulah arti penebusan. Dulu pakai hewan, hari ini pakai Allah itu sendiri. Kenapa Allah sendiri? Karena tidak ada manusia di bumi ini yang tidak berdosa. Kalaupun ada, dia tidak berdosa, pasti nggak cukup untuk mengorbankan diri kepada orang-orang. Makanya cukup Allah yang tidak berdosa satu kali untuk selama-lamanya. Ya, karya penebusannya terlalu indah. Makanya jangan lagi dan diperhamba oleh hukum yang lama. Kita merdeka, betul-betul merdeka. Jangan ambil sebagian. Kalau mau ikut hukum itu, tinggal di Israel, taati semuanya. Tapi kita tinggal di Indonesia, menjadi orang Indonesia yang taat kepada hukum Kristus. Ya, tidak ada hukum yang menentang itu. Kalau saudara mau jadi Israel, silakan. Tapi saya nggak mau. Karena yang menebus saya hanya Yesus Kristus. Nggak mungkin Yesus yang nebus, saya nyembah yang lain. Ya, nggak mungkin Yesus yang mengorbankan diri, saya sembah yang lain. Tidak, hanya satu, Yesus Kristus yang aku sembah. Silakan, Om. Mari kita memuji Tuhan pada Tuhan. Padamu Tuhan Aku berbakti, padamu Yesus aku berserah, padamu Tuhan aku belajar, padamu Yesus aku beriman. Padamu Tuhan ku berikan segalanya, ku berikan segalanya. Padamu Yesus ku persembahkan hidupku, Padamu Yesus ku persembahkan hidupku. Padamu Tuhan ku sujud dan menyembah, Padamu Tuhan ku sujud dan menyembah. hanya di dalam nama Yesus. 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 Hanya di dalam nama. Tiada nama lain. Tiada nama lain. Tiada nama lain. Tiada nama lain Selain Yesus. Silakan bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama yuk. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyi. Padamu Tuhan aku berbakti, padamu Yesus aku berserah, Padamu Yesus aku berserah. padamu Tuhan aku belajar, Padamu Tuhan aku belajar.
Padamu Yesus aku beriman. Padamu Yesus aku beriman. Padamu Tuhan ku berikan segalanya. Padamu Tuhan ku berikan segalanya. Padamu Yesus ku persembahkan hidupku. Padamu Yesus ku persembahkan hidup. Padamu Tuhan ku sujud dan menyembah. Padamu Tuhan ku sujud dan menyembah. Hanya di dalam nama Yesus. 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 Tiada nama lain. Tiada nama lain selain Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memberikan perubahan kepada kami dari yang duniawi menuju yang surgawi. Engkau telah merubah hukum-hukum yang lama menjadi hukum-hukum baru. Kami mau mengikutimu ya Yesus Kristus. Kami tahu alangkah baiknya Engkau. Kami enggak sanggup melakukan hukum yang lama. Kau berikan hukum yang begitu baik. Namun Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang maha dahsyat. Engkau sangat cinta pada kami ya Bapa. Sadarkan kami bahwa kehidupan ini hanya sementara. Yang kekal yang harus kami cari, keselamatan dan sorgawi itu yang kami cari. Seandainya Tuhan kami hari ini harus menderita demi nama-Mu, kami bangga, kami pilih untuk melakukan tugas kami. Seandainya hari ini kami sakit dan tidak Kau sembuhkan, kami bangga Tuhan bahwa kami membuktikan cinta-Mu pada kami. Kami bangga Tuhan, apapun keadaan yang Kau berikan kepada kami bangga kepada diri-Mu Tuhan. Dan inilah merupakan bukti cinta-Mu, bahwa kami menikmati semua yang ada yang di dunia ini, semua yang terjadi dalam hidup kami nikmati bersama-Mu. Kami buktikan cinta-Mu Tuhan, kami buktikan balasan cinta kasih kami kepadamu, hingga kami menjadi anak-anak yang Kau sayangi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, makanan, minuman, pakaian. Engkau mengatakan janganlah khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa-Mu di sorga tahu kami memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Mungkin keadaan tidak berubah, mungkin kondisi pun tetap sama, tetapi percayalah, bersama Roh Kudus kita bisa merubah. Yang berubah adalah hati kita, yang berubah adalah pikiran kita, dan kita mampu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Hukum Musa tidak bisa kami peroleh Roh Kudus, hanya melalui Yesus Kristus. Itulah yang memberikan janji mengenai Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.